진짜 씨가 뭐 하는 거야? Halo para penggemar film action semua, kembali lagi bersama saya Mr. Jack. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari film The Killer. Kali lagi jangan lupa pesan Mbah Marjan dibantu subscribe ya, agar Mr. Jack bisa kembali kentut. Hehehe. Jangan pakai kentut lagi, langsung saja. Cikidot. Tolong, switch. 조만간 연락할게. Sinong dan Sigam pun dirawat di rumah sakit berkat bantuan si detektif yang menjadikan mereka berdua sebagai korban, di mana beliau masih penasaran dengan bagaimana Sigam diketahui jika dirinya mendapat uang suap dan terlibat dengan kasus ini. Yang setelah dijelaskan, beliau cukup terkesima kagum ketika Sigam menyadari hal itu. Terjatuh dari hotel dan melihat mayat Ani di dalam bagasi mobil si detektif yang pastinya itu dilakukan atas perintah dari si bos preman untuk melenyapkan barang di. Sigam yang sudah terlanjur terlibat dalam masalah pun harus membereskan semua sampai tuntas, alias mendapatkan bos terakhir yang menjadi dalang dibalik penculikan Sinong, di mana si detektif mengatakan bahwa kelompok mafia ini memiliki hubungan dengan mafia Rusia, sehingga beliau agak pesimis kepada Gam, alias meragukan kapasitas Sigam untuk bisa mendapatkan otak dibalik semua ini. Namun ketika ditawari uang yang banyak, si detektif setuju untuk membantunya mencarikan informasi. 러시아 마피아까지 연결된 애들이야. Malamnya, Sigam ditelepon sang istri tercinta untuk bertanya kabarnya tentang dirinya dan Sinong, di mana Sigam mengaku semua baik-baik saja, supaya si Cut tidak khawatir dan bisa liburan dengan tenang bersama ibunya Sinong. Terlepas dari aksi brutal dan masa lalu yang masih misterius, ya, Sigam nampak sangat sayang sekali kepada si Cut, sang istri tercinta, di mana hal itu juga menjadi alasan kuat kenapa Sigam sangat ingin menuntaskan masalahnya ini secepat mungkin. Karena jika tidak dibereskan sekarang juga, para mafia itu tentu tidak akan tinggal diam dan pastinya akan mencari pelaku yang telah membantai ante-ante dan binya. Sehingga daripada membahayakan sang istri untuk kedepannya, Sigam pun memilih untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Tak lama, Sigam pun ditelepon si detektif yang sudah mendapat nama orang yang menjadi dalang dibalik penjual gadis-gadis muda ini. Dia bernama Park, seorang pengusaha jual beli gadis Korea dan diekspor ke Rusia, di mana Park langsung dikejutkan oleh kemunculan Gam yang sekonyong-konyong langsung membantai seluruh anak buahnya. Ketika Gam meminta Park untuk menjelaskan semuanya, Park menolak buka suara dengan alasan yang cukup logis, yakni Gam tetap akan membunuhnya meski sudah diberikan informasi. Tetapi si Gam rupanya bukan psikopat yang asal bunuh tanpa alasan yang jelas, karena jika informasi yang diberikan Park cukup masuk akal dan akurat, Gam akan memberinya kesempatan untuk tetap hidup. Park pun akhirnya menjelaskan bagaimana bisnis ini bekerja, dimulai dengan mempekerjakan pelajar sekolah seperti Ani dan teman-temannya untuk mencarikan ABG yang sesuai kriteria, di mana saat dia didapatkan, Park akan memoles para gadis ABG ini untuk diekspor ke Rusia dan akan menjadi santapan para pria hidung belang yang doyan akan lele ini dan daging empuk wanita Asia. Dan faktanya, Park sama sekali bukan kelompok mafia dan tidak memiliki hubungan dengan kelompok mafia manapun. Dan alasan kenapa usahanya selalu aman adalah karena dilindungi oleh seorang yang penting, yakni seorang hakim atau pejabat yang paling terkenal di Korea, yang selalu membantunya membereskan setiap masalah. Yang gilanya lagi adalah si hakim ini rupanya doyan juga dengan daun-daun muda alias ABG, yang mana sebagian imbalan atas setiap bantuan yang diberikan kepada si Park. Park selalu memberikannya produk-produk baru alias ABG-ABG yang masih kinclong, fresh, yang salah satunya adalah si Inong.
Setelah melenyapkan Pak dan antek-anteknya, Gam pun menghubungi seseorang dari Departemen Pembersih yang tugasnya untuk membersihkan TKP dan membereskan semua mayat dengan sangat rapi dan teliti. Yang pada titik ini saya cukup terkejut karena dalam film John Wick juga ada tim pembersih dan pihak Continental yang memang menaungi seluruh pembunuh bayaran di Amerika Serikat. Sehingga saya memilih teori tersendiri mengenai sosok Gam yang kemungkinan besar adalah mantan pembunuh bayaran yang sudah bertaubat dan memilih hidup normal. Tak hanya memiliki akses ke Departemen Pembersih, si Gam juga punya akses ke seorang ahli senjata yang memiliki berbagai senjata api, di mana Gam meminta sebuah senjata api jenis sniper, lebih tepatnya M2000 Intervention buatan Amerika Serikat berikut dengan peredamnya. Malamnya, si detektif korup akhirnya berhasil mendapatkan informasi terkait hakim yang dimaksud, di mana hakim tersebut merupakan kepala kejaksaan provinsi, di mana berasal daripada keluarga yang cukup berpengaruh dan berkuasa, sehingga si detektif agak pesimis jika si Gam bisa menyentuh atau menyelidiki tentang hakim tersebut. 부탁 하나만 할게. 이런 거물은 왜 알아보라고 한 건데 짜증나게. Dan si detektif sudah salah besar ketika meremehkan seorang pria macam si Gam ini, di mana dengan sniper yang sudah dipesan, Gam langsung menembak semua penjaga yang menjaga kediaman si hakim, di mana Gam melakukan aksi tembak-menembak jarak dekat mirip dengan teknik kungfu yang sering diperagakan oleh John Wick. Alex. Boris. Saat itulah Gam kembali harus berhadapan dengan si Perang alias pengawal pribadinya si hakim, di mana si detektif juga muncul di sana untuk turut membantu Gam dalam aksi baku tembak. Ya, rupanya si detektif sudah berkhianat dan keluar dari kesepakatan dengan sengaja menjebak si Gam supaya datang ke tempat ini, di mana Gam dibawa ke hadapan si hakim yang sudah menunggunya sambil berkumpul dengan si gadis ABG yang baru dipesannya. Benar kata si detektif, hakim ini sangatlah berkuasa dan memiliki jaringan yang sangat luas. Bahkan si detektif pun sendiri merupakan anteknya si hakim yang sudah lama bekerja dan membereskan masalah-masalah kecil untuk si detektif pun disuruh untuk membereskan masalah ini dengan menyiapkan si Gam seolah kematiannya adalah seolah bunuh diri, di mana Gam dibawa ke ruangan lain sementara si hakim bersenang-senang dengan ABG yang masih berwarna janda tersebut. Ya, Gam pun berhasil melumpuhkan mereka semua, yang mana sebelum membunuh si detektif, Gam sempat memberikan sepatah dua patah kata tentang momen barusan, bahwa dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap supaya bisa melihat langsung wajah si hakim dan tahu bagaimana muka hakim dengan mata kepalanya sendiri. Yang itu berarti jika mau sedari tadi, Gam bisa saja membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Dan inilah saatnya final battle, di mana si Pirang masih saja penasaran ingin menguji kemampuan dirinya dengan bertarung dengan seorang pembunuh yang paling terkenal, di mana mereka berdua bertarungnya yang sangat epik dan berat, sehingga membuat kita yang menonton akan merasakan jiwa-jiwa brutal yang muncul dari dalam sanubari pori-pori tubuh kita yang menggebu-gebu, dan itu enak dihisap. Sepertinya yang bisa Anda tebak, si Pirang jelas tidak punya kemampuan, tidak punya kesempatan untuk menang dari seorang si Gam yang memiliki skill tingkat dewa dalam level yang berbeda, di mana si Pirang langsung ciut sesudah dihajar pakai botol minuman, yang dari situ ajal pun tak lama lagi akan mendatangi si Pirang ini.
Setelah semua anak buahnya benar-benar habis tak tersisa, si hakim yang di awal tampak kekar dan merasa besar kepala pun kini langsung ciut ketika harus berhadapan langsung dengan si Gam. Di mana si hakim gugup dan gemetar nampak sekali terlihat, dan ini sangat memuaskan dan menyenangkan sekali untuk saya pribadi. Bahkan untuk duduk saja si hakim harus menunggu perintah dari si Gam yang santai ini. Sempat menawari Gam dengan uang, perlindungan dan kekuasaan, namun Gam yang tidak tertarik dengan semua itu justru bertanya kepada si hakim tentang kenapa dia sangat menginginkan Sinong sampai-sampai menyuruh orang untuk menculiknya. Di mana si hakim akhirnya mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa dirinya sudah lama memboking dan mencater Sinong ini. Bukan dari si Pak, si bos penjual gadis, bukan dari Ani, bukan juga dari si preman, melainkan dari ibu Inong sendiri, yang ternyata ibundanya Sinong saat ini sedang liburan bersama istrinya si Gam. Rupanya bukan ibu kandung, melainkan ibu angkat si Inong yang memiliki profesi gelap sebagai seorang germo atau mami yang bekerja untuk orang-orang besar seperti si hakim ini. Dikira akan dibiarkan hidup, si hakim pun ikut tertawa ketika si Gam tertawa, bahkan ikut berdiri ketika Gam mulai berdiri. Setelah semuanya selesai, saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang sosok si Gam yang sangat mencintai istrinya. Di mana si Gam akan melakukan apapun supaya istrinya tetap aman karena saking baiknya dan begitu kagum terhadap si Cut. Logikanya, untuk Sinong saja, anak orang yang baru dia kenal pun, si Gam bisa bertindak baik dan habis-habisan. Bagaimana jika istrinya dalam posisi Inong? Mungkin si Gam akan lebih brutal, lebih golek, lebih habis-habisan dibandingkan dengan ini. Sehingga setelah mengetahui tentang ibu Sinong yang ternyata jahat banget, langsung terbang keluar kota dan diam-diam menemuinya ketika tidak sedang bersama istrinya. Gam pun menanyakan alasan kenapa dia bisa berteman dengan istrinya dan mengajaknya liburan keluar kota. Di mana si ibu ini sengaja mendekati si Cut setelah mengetahui jika suaminya ini adalah orang yang kaya yang punya banyak rumah. Yang berarti beliau hanya ingin memanfaatkan kekayaan si Cut saja. Dan ingat, Gam bisa sangat kejam sekali jika ada seorang yang menyentuh atau berniat jahat kepada sang istri tercinta. Sehingga saat sudah berada di depan rumah yang sepi, Gam langsung menembak si ibu ini dan jasadnya segera dibereskan oleh tim dari Departemen Pembersih yang menaungi seluruh kelompok pembunuh bayaran yang ada di negara Korea. Dan berakhir sudah ending yang sangat menggermokan. Buset. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan ditahan, belum juga ada panggilan. Saya ingin cepat pulang. Bantu subscribe kawan-kawan, hanya untuk cari makan.